Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, data dan fakta terkait dengan oknum polisi yang terlibat kejahatan akan dipaparkan oleh Reno Reksa. Silakan Reno. Baik, terima kasih Eva. Ironis dan memalukan sebetulnya di saat anggota polisi seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Namun kini justru marak oknum polisi yang terlibat kejahatan. Dan kita akan lihat beberapa fakta untuk Anda pagi hari ini. Beberapa kejadian peristiwa bagaimana oknum polisi tersebut ini terlibat dalam aksi kejahatan. Yang pertama adalah ada kasus 2 oknum polisi dalam kasus pembunuhan berencana di Makassar. Ini penembakan pegawai Dishub Kota Makassar Najamuddin Sewang yang didalangi Kasatpol PP Kota Makassar. Di mana pembunuhan ini pemirsa dibantu oleh anggota kepolisian berinisial SL dan CA. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat rentetan kasus oknum polisi terlibat kejahatan. Ini terkait dengan penembakan oknum polisi yang diduga terlibat kasus pemerasan di Jawa Tengah. Bribda berinisial PPS yang tadi kita sudah saksikan bersama informasinya, anggota Polsek Slogohimo, Polres Wonogiri terlibat pemerasan bersama komplotannya. PPS terpaksa ditembak karena melawan petugas, pemirsa. Dari catatan Bit Propam, oknum Bribda PPS ternyata telah beberapa kali diproses hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran. Bahkan kalau tadi saya kutip statementnya adalah ini termasuk sebagai oknum polisi yang bermasalah. Berikutnya terkait kasus pemaksaan aborsi hingga kekasihnya bunuh diri. Ada Bribda RBHS ini melakukan pemaksaan aborsi terhadap kekasihnya yakni Novia Widyasari dan ditemukan meninggal dunia. RBHS diduga memperkosa kekasihnya 2 kali dalam kurun waktu 2020 hingga 2021. Kita menuju ke slide berikutnya, ini masih terkait dengan beberapa atau kasus oknum polisi yang terlibat kejahatan. Ini ada kasus Kapolsek Parigi yang diduga memperkosa anak tersangka. Ibtu berinisial ID dipecat pemirsa karena diduga memperkosa anak tahanan berinisial S. Oknum polisi tersebut merayu agar mau tidur bersamanya dan memberikan janji untuk bisa membebaskan ayahnya. Ini adalah beberapa kasus polisi yang terlibat tindak kejahatan pemirsa, dan ini adalah angka-angkanya. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kita bedakan menjadi 3 item. Yang pertama adalah jumlah pelanggaran disiplin anggota Polri, kemudian jumlah pelanggaran kode etik profesi, dan yang terakhir adalah jumlah pelanggaran pidana anggota Polri. Kalau kita melihat angkanya untuk di 3 kategori ini, kita lihat angkanya ini fluktuatif sama dari tahun 2019, 2020, 2021. Sempat melonjak di tahun 2020, kemudian menurun di tahun 2021. Tetapi kita lihat angkanya semua kecuali di tahun 2019 untuk jumlah pidana ini masih di angka ribuan. Berikutnya, faktor mengapa polisi menyalahgunakan kewenangan yang ia miliki. Ada 3 di sini yang kita catat berdasarkan sumber yang kami himpun dari berbagai referensi. Yang pertama adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan materi secara instan. Berikutnya kurangnya kedisiplinan pengawasan terhadap personil, utamanya terkait kewenangan menggunakan senjata api. Dan yang ketiga adalah mental yang tidak kuat dan tidak memiliki integritas tinggi sebagai salah satu anggota kepolisian Republik Indonesia. Kita menuju ke slide berikutnya. Ini terkait dengan sanksi pemirsa. Kalau tadi faktor mengapa polisi tersebut berbuat kejahatan, ini sanksinya. Dasar hukumnya adalah Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Yang pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, wajib untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Berikutnya, wajib untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Sanksi berikutnya, dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Berikutnya dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun juga. Kemudian PTDH sebagai anggota Polri. Ini adalah beberapa sanksi yang akan diterima oleh oknum polisi yang berbuat kejahatan. Berikutnya,
Ini adalah data terakhir pemirsa tentang gaji dan tunjangan polisi dari berbagai strata. Kalau kita lihat di berbagai sumber ini range-nya antara 1,5 sampai dengan 5,9 juta. Itu belum termasuk yang pertama, tunjangan makan sebesar 35.000 sampai dengan 41.000 per hari tergantung pangkat dan juga jabatannya. Berikutnya tunjangan istri atau suami, ini 5 gaji pokok. Kemudian atau 5% dari gaji pokok, kemudian tunjangan anak 2% gaji pokok tapi maksimal ini 3 anak. Dan berikutnya adalah tunjangan kinerja, ini nilainya bervariasi tergantung dari kinerja masing-masing aparat kepolisian di Indonesia. Muncul sebuah pertanyaan pemirsa, apa sebenarnya faktor utama maraknya oknum polisi terlibat aksi kriminalitas? Perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda.